Setelah melakukan penyelidikan mendalam, Komnas HAM akhirnya mengumumkan hasil investigasi mereka soal kasus penembakan terhadap 6 laskar FPI. Dalam hasil tersebut, Komnas HAM menyatakan ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat. Terdapat dua konteks yang dikemukakan oleh Komnas HAM dalam kasus tewasnya 6 anggota laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek KM50 beberapa waktu lalu itu. Dikutip dari Kompas.com, Jumat 8 Januari 2021, konteks pertama yakni dua anggota laskar FPI tewas seusai bersitegang dengan aparat kepolisian. Kemudian tewasnya 4 anggota laskar FPI lainnya disebut masuk dalam pelanggaran HAM. Hal ini seperti diungkapkan oleh Komisioner Komnas HAM Khairul Anam dalam konferensi pers. Anam menjelaskan keempat anggota laskar FPI itu sempat dalam penguasaan aparat ketika masih hidup. Seperti diketahui, peristiwa penembakan yang menewaskan 6 laskar FPI itu terjadi pada 7 Desember 2020 lalu. Terdapat perbedaan kronologi yang dituturkan oleh FPI dan juga kepolisian. Hari ini, 20 tahun lalu, terjadi peristiwa penembakan oleh tentara kepada para mahasiswa di bilangan Semanggi. Peristiwa ini dikenal dengan nama Tragedi Semanggi II. Peristiwa ini dipicu dengan adanya rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya. Gelombang penolakan terhadap RUU ini begitu besar, terutama dari para mahasiswa. Sebab RUU PKB dikhawatirkan akan memberi keleluasaan bagi militer untuk menentukan keadaan bahaya sesuai kepentingan mereka. Berdasarkan laporan Komnas HAM, tercatat 11 orang meninggal dikoyak peluru tentara. Salah satu korban tewas adalah Yap Yun Hap, mahasiswa Fakultas Teknik UI. Tragedi Semanggi II masuk dalam pelanggaran HAM berat masa lalu, yang hingga kini pun tak jelas penyelesaiannya. Korban dan keluarga korban masih menuntut keadilan, masih menuntut negara untuk mengungkapkan kebenaran atas tragedi ini. Menurut saya, karena dari masyarakat sendiri kurangnya kesadaran mengenai HAM, sehingga sering terjadi pelanggaran atau juga kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dan tidak diimbangi dengan iman yang kuat, sehingga manusia mudah goyah dengan berbagai ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Bisakah HAM dihentikan? Menurut saya bisa, jika diberlakukan peraturan undang-undang yang tertulis untuk menghakimi pelanggarnya. Menurut saya, iya, karena dapat memberi pelajaran bagi kita semua, untuk memberi pelajaran bagi kita semua untuk tidak melakukan pelanggaran HAM, atau dapat menimbulkan efek jera bagi oknum yang telah melanggar HAM. Kekuasaan yang degil sulit untuk dikalahkan, ia bisa mengendalikan kehidupan hingga kematian. Rakyat bisa bungkam karena tebaran ketakutan dibuat bisu oleh rentetan ancaman. Munir, Tukul, Marsinah, dan ribuan anonim hilang dan mati oleh rezim yang lalim. Mereka adalah tugu peringatan kita semua tentang zaman yang bisa korbankan siapa saja. Maka biarlah kita abadikan dalam ingatan korban-korban yang dibunuh kekuasaan. Menegaskan bahwa pikiran tidak bisa diintervensi bahkan oleh rezim yang paling opresi. Bahwa kita tak semudah itu ditaklukkan setidaknya dengan merawat ingatan. Inilah tindakan politik yang paling sehari-hari, bahu-membahu membangun benteng memori. Karena mengingat adalah aksi yang tak bisa disanggah. Cara bertahan rakyat melawan mereka yang ponggah.